Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya ya? Harus tetap semangat di hari ini ya. Dan sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 3, masih di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada beberapa nelayan yang sudah pulang mencari ikan ya. Mereka biasanya pergi secara kelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Kenapa demikian? Tentu kalian masih ingat, nelayan memanfaatkan prinsip perpindahan panas secara konveksi, yaitu angin darat dan angin laut, untuk berangkat dan pulang melaut. Nelayan memanfaatkan angin darat yang bertiup dari darat ke laut untuk berangkap menangkap ikan di laut. Kemudian nelayan memanfaatkan angin laut yang bertiup dari laut ke darat untuk kembali ke daratan. Nah, anak-anak, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, anak-anak, berikut ini salah satu kisah tentang sisi kehidupan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Berikut ini peta Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikan ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya, seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo, yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera.
Nah, anak-anak, bacaan tersebut merupakan bacaan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk dapat memahami sebuah teks penjelasan, kamu perlu mengetahui pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Berikut ini pokok pikiran dalam setiap paragraf pada bacaan tadi. Paragraf pertama, Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Paragraf kedua, masyarakat nelayan di Desa Lamalera tetap menjaga agar paus tidak punah. Paragraf ketiga, nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Paragraf keempat, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap dibagikan ke seluruh warga desa. Nah, anak-anak, luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisional nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Festival Manee, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali-tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik di sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Berikut ini peta lokasi Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1,
Apakah tujuan dilaksanakannya Festival Manee tersebut? Tujuan Festival Manee adalah agar nelayan mendapat tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. 2. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Yang berperan penting antara lain pemuka adat beserta pemerintah dan masyarakat setempat. 3. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut ya. Dengan begitu masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. 4. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Anak-anak nelayan bekerja keras menangkap ikan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Para nelayan berhak atas kehidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Nah, anak-anak, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut ini hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Nah, berikut ini kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas hari ini. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.